Halo sob, ketemu lagi bersama saya di channel video random. Kali ini saya akan memberikan sebuah reaction jadi tentang beberapa oposisi kuat, cerdas, terampil ini dalam satu kubu ini sob. Jadi oposisi. Kita simak videonya. Saya nggak akan bicara Rocky Gerung sob, Rocky Gerung. memanfaatkan mic ini karena udah dipakai tadi oleh Faisal Basri, Seneng karena Rocky dikompori Gerung. oleh Ibu Koni dan disempurnakan oleh Zulfan itu. Jadi saya mau bicara hal yang tuduh-tuduh saja. Betul. Karena saya memperoleh ketuduhan itu dari Pak Sultan tadi itu. Anda bayangkan dalam tempo yang singkat, Sultan bisa mengajukan satu tesis bahwa bangsa ini didesain melalui kemajemukan dan harus diselenggarakan atas dasar kesetaraan. Kita kadangkala hanya ini bangsa majemuk, Kata iya. Sultan itu sob. Kemajemukan yang tidak didasarkan pada kesetaraan tetap hasilnya adalah dominasi itu. Yang kecil majemuk terhadap yang besar, tapi yang besar tidak menginginkan kesetaraan terhadap yang kecil. Nah, ini yang benar sob, yang benar kayak gitu. Jadi Itu susah itu sekali. pentingnya kita belajar tentang kearifan. Sama seperti saya baca buku ayahnya Pak Sultan itu, Rocky Tahta Gerung, untuk Pak. Rakyat itu. Jos sekali. Dasar Rocky Gerung. berpikir itu yang merupakan etika berbangsa ini. Ya, betul. Itu saya bisa bedakan. Di mana Anda mencari pemimpin? Ya di Jogja. Betul. Keren kata-kata Rocky Gerung. Di mana Anda mencari leader? Di Jogja. Di Solo isinya dealer. Berebet ke Solo malah dealer itu bangke Rocky Gerung itu. Kocak. Mungkin satu waktu nanti kita ubah ini temanya. Rakyat mencaci pemimpin. Nah, mungkin yang saat ini lagi Bukan mencari terjadi. pemimpin. Dan itu yang terjadi juga di Jogja. Betul. Mahasiswa mengambil keputusan untuk mencaci pemimpin yang ada sekarang. Dasar-dasar antropologi bangsa kita mengajarkan bahwa pemimpin itu harus tunduk pada keinginan rakyat. Betul, harusnya Bahkan dalam itu. sistem kerajaan. Saya mau ngomong sedikit soal filsafat Jawa. Di depan seorang yang mempraktekkan filosofi itu. Tentu saya tidak mungkin mempraktekkan filosofi Jawa, tapi saya paham filosofi itu. Cerdas loh, Rocky Gerung itu cerdas sekali. Saya baca Serat Cabolek, saya baca Serat Centili, saya baca Kali Yuga. Tetapi saya belajar filsafat Barat. Masuk. Saya berpikir secara filosofi dan filsafat mengajarkan kritik. Filsafat Jawa mengajarkan harmoni itu. Kadangkala ada kesulitan bagi saya karena orang cerca saya, Pak Rocky kenapa terus-menerus menghajar, mengkritik, bahkan memaki Presiden Jokowi. Saya bilang saya tidak memaki. Betul. Secara pribadi saya menghormati dia. Ya, saya. Tetapi saya tidak setuju. mungkin menahan metodologi berpikir saya untuk disesuaikan dengan tata krama yang saya anggap sopan santun itu adalah kemunafikan dalam politik. Gitu. Ya, setuju Sopan sama santun Rocky. kebudayaan itu bagus sekali. Saya mengerti filsafat Jawa, tapi saya dididik untuk berpikir melalui filsafat Eropa. Orang cerdas ya sob. Saya baca Serat Centini, Serat Cabolek. Saya baca Immanuel Kant. Saya baca Slavoj Zizek. Saya baca Foucault. Ya, betul. Itu hal yang sama seperti satu waktu ada seorang pemikir Jerman yang fasih bahasa Inggris, yang lari dari kejaran Hitler, pergi ke Amerika, yang menulis buku yang bagus, yang mirip dengan keadaan sekarang. Thinking in the Dark Times, berpikir dalam keadaan kegelapan. Satu waktu Profesor Hannah Arendt namanya, dia kasih ceramah di dalam bahasa Jerman. Lalu seminar itu protes, bukankah Anda Profesor Hannah Arendt, grammar Anda sempurna in English? Kata Hannah Arendt begini, saya menguasai bahasa Inggris, tapi saya dikuasai oleh bahasa ibu saya, bahasa Jerman.
Pak Sultan mau menerangkan itu. Satu-satunya bahasa yang mampu untuk kita selenggarakan adalah kemakmuran, keadilan, kejujuran. Itu yang namanya bahasa manusia. Betul, setuju. Jadi sekali lagi, saya sekolah pertama tuh ilmu fisika, itu fakultas teknik. Baru saya belajar filosofi itu. Tetapi buat saya, fisika itu hanya mungkin Anda mengerti kalau Anda berpikir dalam abstraksi. Matematika itu peralatan fisika. Tapi fisika sendiri ada ilmu tentang imajinasi itu. Fisika, rumus Apakah kehidupan. dunia ini didesain secara heliosentrisme atau secara geosentrisme? Itu memerlukan imajinasi itu. Jadi saya balik pada keadaan kita hari-hari ini bahwa kita kehilangan imajinasi. Ketidakmampuan untuk berpikir abstrak. Karena itu kita lihat pemimpin kita itu langsung marah. Iya. Diajak berpikir abstrak, tidak mampu tuh. Betul. Anda bayangkan misalnya Bung Karno, kemampuan dia berpikir abstrak tuh. Gila, Kadang-kadang Bung Karno, tajam. Sob. Satu waktu di dalam rapat massa, di belakang Bung Karno berdiri kepala apa dulu namanya, menteri tentara, menteri tentara, menteri angkatan, kan menteri semua itu kan. Kepala stafnya berdiri di situ. Bung Karno bilang pada rakyat, di belakang saya ada militer, ada tentara, dia masih pakai kata tentara waktu itu. Terus kata Bung Karno begini, hai tentara yang ada di belakangnya, ketahuilah bahwa kamu itu adalah peralatan negara. Dan negara adalah peralatan rakyat. Dan rakyat adalah peralatan revolusi itu. Jadi tentara, kau adalah alatnya alat itu. Cerdas sekali Rocky Logiknya Gerung, bagus Sob. betul. Hanya untuk menerangkan bahwa ada supremasi sipil. Kemampuan abstraksi itu yang nggak ada pada Muldoko. Muldoko. Dia masih bilang saya mantan dikit tentara ya, itu Rocky nggak ada Gerung. mantan tentara. Anda berubah dari tradisi militer kepada sipil. Maka berlaku di situ bukan civilian value, tapi the supremacy of civilian values. Maaf ada kereta api Sob, jadi agak kurang kedengeran suaranya. Susah betul menerangkan itu. Tapi kelihatan kan itu Oleh sampainya. orang yang tidak pernah membaca majalah Leader. Jadi di dalam kebudayaan kita bahkan ada tradisi bahwa seseorang yang punya kedudukan supreme itu dia datang dari rakyat. Tradisi Pepe di dalam masyarakat Jawa.